Saya Algasela Permadi dari kelas TI 19A NIM 19051204002. Baik, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Di sini kita membuat satu router, 2 switch, dan 6 PC. PC pertama kita ganti nama menjadi PC pertama, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, dan PC 6. Kemudian kita sambungkan dari router ke switch pertama, kemudian dari router ke switch kedua, kemudian dari switch kita sambungkan ke PC pertama, PC kedua, dan PC ketiga. Kemudian di switch kedua juga sama. Setelah itu kita buka pengaturan router pada gigabit Ethernet 0/0, kita klik, dan gigabit Ethernet ini merupakan interface yang terhubung dengan switch pertama. Pertama-tama kita aktifkan dulu dengan menceklis on, kemudian kita setting IP address sebagai gateway switch pertama. Di sini IP address-nya 192.168.1.62. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.192, karena di sini kita membuat /26. Kemudian kita pindah ke gigabit Ethernet 0/1, kita klik, kita aktifkan juga. Kemudian kita setting IP address-nya 192.168.1.126. Subnet mask-nya sama. Setelah selesai, kita masuk ke setting PC pertama. Kita atur IP address-nya 192.168.1.1 dengan subnet mask sama 192.255.255.255.192. Kemudian default gateway-nya kita isi 192.168.1.62, gateway dari IP router tadi. Kita kopikan. PC kedua kita setting juga 1.2, 192, 162. Kemudian yang berbeda dari PC ketiga ini, settingnya kita tidak membuat default gateway-nya, kita mengosongkan default gateway. Jadi kita hanya mengisi IP address dan subnet mask.
Kemudian kita lanjut ke PC 4. Kita masukkan IP. Di sini kita buat awalnya 192.168.1.65. Kemudian subnet masknya 255.255.255.192. Kita mengisi gateway-nya. Gateway dari router tadi 126. Kemudian di PC5 IP-nya 66. Kita dengan subnet mask sama. Di sini kita mengosongkan default gateway-nya dari PC5. Kemudian yang terakhir 167. Di PC6 ini kita juga mengosongkan default gateway-nya. Setelah selesai, kita mencoba mengirim simbol PDU. Kita di sini masuk ke simulation dulu, kemudian edit filter dan checklist di bagian ICMP saja. Yang pertama-tama kita mengirim simbol PDU dari PC1 ke PC3. Kemudian kita next dari PC1 menuju ke switch, kemudian langsung ke PC3. Kita next lagi, kembali lagi ke switch, dan berhasil. Pesan di replay ke PC1 lagi. Di sini simulasi pertama telah selesai, kita delete. Kemudian kita ke simulasi yang kedua, yaitu mengirim dari PC1 ke PC4. Mengirim PC1 ke PC4. Kita next. Dari PC1 menuju ke switch, kemudian mencari tidak ada dan melanjutkan ke router. Kemudian yang simulasi kedua adalah mengirim simbol PDU dari PC1 ke PC4. Kita next, menuju ke switch, kemudian dari switch ke router, dari router mencari, dan ternyata ada di switch yang kedua. Dari switch kedua menuju ke PC4. Dari PC4 ini kita next dan melakukan replay kembali, dan melakukan replay kembali ke PC1. Di sini telah berhasil. Setelah itu kita lanjut menuju ke simulasi yang ketiga, dari dari PC2 ke PC5. PC2 ke PC5. Kita next dari PC2 menuju ke switch,
mencari di router. Kemudian simulasi yang ketiga adalah dari PC2 ke PC5. Kita next. Menuju ke switch dan mencari ke router. Ternyata ada di switch kedua, dan dari switch kedua disambungkan atau dikirim ke PC5. Di sini dilihat bahwa ada tanda silang bahwa di sini PC5 tidak dapat mengirimkan replay ke PC2 dikarenakan PC5 ini tidak mempunyai gateway. Setelah itu mengirimkan dari PC3 ke PC6. Di sini dilihat bahwa PC3 tidak dapat mengirimkan karena di sini PC3 tidak mempunyai gateway. Dari awal sudah tidak bisa mengirim. Setelah dari simulasi ini kita melakukan tracing. Yang pertama kita lakukan kembali ke mode real time. Kita melakukan tracing dari PC1 ke PC3. Dari PC1 ke PC3 kita membuka command prompt PC pertama. Ketikkan trace dan kita panggil IP tujuan dari IP PC3. Di sini IP-nya adalah 192.168.1.3. Di sini dilihat trace atau tracing telah berhasil. Kemudian selanjutnya adalah tracing dari PC pertama ke PC keempat. Di sini di PC pertama tracer, kita lihat IP yang PC keempat adalah 165. Panggil 192.168.1.65. Di sini berhasil atau tracing telah berhasil. Kemudian tracing dari PC kedua ke PC 5. Kita buka PC kedua, command prompt. Threshold 192.168.1. dari PC5 adalah 66. Di sini tracing tidak dapat dilakukan atau request timeout karena dari PC kelima ini tidak mempunyai gateway dan tidak bisa melakukan replay. Setelah itu dari PC3 melakukan tracing dari PC3 ke PC6. Threshold 192.168.1.65.
67. Sini kita lihat prosesnya. Di sini sudah terjadi request timeout dari sesi pertama karena PC3 tidak punya gateway. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada salah, mohon maaf.